Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di siang hari ini. Kembali kita diberikan oleh Allah kesempatan, taufik, kemudahan untuk bisa kita sama-sama menambah pundi-pundi amal kita dalam rangka berbekal untuk kita berharap layak di yaumil qiyamah nanti Allah berkenan memberikan ridhonya kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita, dan dengannya kita berharap pula bisa menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jannatil Firdaus. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita terkait dengan ilmu yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita pelajari. Ta'allamul fara'idha wa'allimuha, kata Nabi SAW, belajarlah ilmu waris dan ajarkan. Di mana hari ini kita akan memasuki pembahasan dari tema-tema bab terakhir di dalam fikih waris, yaitu hal-hal yang terkait dengan kasus-kasus di dalam pembagian waris yang mungkin jarang terjadi jemaah sekalian ya, tetapi bukan sesuatu yang mustahil. Di mana kita pada pertemuan yang lalu sudah membahas kasus pertama, yaitu tentang hak waris janin. Nah, maka yang kedua yang akan kita bahas adalah hak waris mafqud, ya. Hak waris mafqud. Nah, sebenarnya pembahasan tentang mafqud ini jamaah sekalian sempat kita singgung ketika pembahasan tentang syarat pewaris, ya. Yang mana pada pembahasan tentang pewaris itu kita pernah bahas Pak bahwa tidaklah ada pembahasan atau tidaklah ada hukum waris kecuali sudah ada yang meninggal yang disebut dengan pewaris. Nah, meninggalnya pewaris ini jemaah sekalian kita sudah bahas ada dua jenis. Ya, yang pertama adalah meninggal secara hakiki, al-mautul hakiki. Memang jenazahnya kita tahu, kita lihat gitu ya. Nah, itu namanya meninggal secara hakiki. Nah, tapi juga ada jemaah sekalian meninggalnya itu dia bukan berdasarkan meninggal sebenarnya gitu, tapi berdasarkan putusan hakim, al-mautul hukmi. Ya, jadi meninggal karena berdasarkan putusan hakim. Tentunya sebabnya apa Pak? Ya, sebabnya adalah karena dia mafqud. Ya, mafqud dalam arti sebabnya adalah karena dianggap sudah tidak akan ditemukan lagi orangnya, gitu ya. Misalnya dalam suatu kejadian musibah, misalnya musibah jatuhnya pesawat misalnya, ya, setelah melalui proses evakuasi oleh Basarnas, akhirnya jenazahnya nggak ditemukan, Pak. Nah, maka jenazah yang tidak ditemukan ini kan ada dua kemungkinan ya, bisa jadi masih hidup, bisa jadi sudah meninggal gitu kan. Nah, tetapi kalau diputuskan dia meninggal, itu pun tidak secara hakiki karena jenazahnya tidak ada. Dan kalaupun misalnya diputuskan masih hidup, sampai kapan waktunya? Karena nanti terkait dengan kemaslahatan dari keluarga yang ditinggalkan. Istrinya misalnya kalau ingin menikah kembali, begitu juga dengan hak waris anaknya dan semacamnya, ya, nafkahnya dan seterusnya. Nah, itu bagaimana gitu kan? Maka negara dalam hal ini jemaah sekalian diberikan hak di dalam Islam, tentunya dengan suatu SOP yang ketat untuk boleh menetapkan seseorang itu sudah meninggal. Nah, maka pembahasan ini Pak sebenarnya hampir mirip dengan pembahasan yang akan kita bahas. Tapi bedanya adalah kalau yang tadi saya sebutkan itu Pak, mafqudnya ada pada pewaris. Ya, pewaris itu artinya apa Pak? Orang yang meninggal hartanya akan diwariskan. Tapi pembahasan kita hari ini Pak kebalikannya, mafqudnya ada pada ahli waris, gitu ya. Jadi bukan pada pewarisnya. Nah, jadi bedakan ya jemaah sekalian. Tapi intinya maknanya sama Pak. Mafqud itu artinya sesuatu yang hilang. Ya, dalam bahasa Arab mafqud itu artinya adalah sesuatu yang hilang. Tapi orang yang kehilangan Pak
Orang yang kehilangan itu kalau dalam bahasa Arab disebut faqid. Jadi subjeknya faqid, orang yang kehilangan. Ya, misalnya ada seorang istri kehilangan suaminya, maka istrinya disebut faqidah dalam bahasa Arab. Ya, kalau untuk perempuan ditambahkan tak marbutoh, ya faqidah. Nah, jadi faqid itu artinya orang yang kehilangan sesuatu, ya. Atau dalam bahasa Arab juga faqid itu artinya apa? Orang yang tidak memiliki sesuatu. Makanya dikatakan dalam pepatah bahasa Arab, faqidus syai' la yu'ti. Seseorang yang tidak memiliki sesuatu tidak mungkin bisa memberi. Ya, jadi faqid itu orang yang tidak memiliki atau kehilangan sesuatu. Adapun sesuatu yang hilang dari orang yang kehilangan tadi, Pak, disebut dengan mafqud. Ya, disebut dengan mafqud. Jadi objeknya. Misalnya dikatakan dalam bahasa Arab, saya kehilangan uang misalnya, ya. Ya, jadi kita katakan dalam bahasa Arab nuqudi mafqudah, bahwa uangku telah hilang. Nah, jadi maka mafqud ini sebenarnya secara bahasa artinya ahli waris yang hilang, ya. Nah, jadi ini perbedaan antara pembahasan kita hari ini dengan pembahasan tentang pewaris yang mana dia dianggap meninggal berdasarkan putusan hakim yang juga sama-sama disebut mafqud, ya. Nah, tapi sebelum saya masuk kepada mafqudnya ahli waris, Pak, sedikit saya ingin mengulangi, ya. Kalau mafqudnya itu ada pada pewaris, artinya yang hilang tadi siapa, Pak? Kalau yang pertama ini pewaris, ya. Mafqudnya adalah pewaris, yang hilang adalah yang hartanya akan diwariskan, ya. Artinya kalau ada seseorang hilang, Pak, dia punya harta, kalau dia hilang karena tadi kena musibah misalnya, lalu jenazahnya tidak ditemukan dalam masa waktu tertentu, dianggap oleh negara bahwa dia sudah dianggap meninggal karena secara logika umum mungkin sangat sulit untuk masih dianggap hidup. Maka orang yang hilang ini tadi, Pak, kalau dia punya harta, kapan keluarga ahli warisnya bisa membicarakan pembagian harta warisnya, Pak? Ya, orang hilang nih, Pak. Orang hilang, dia punya harta. Pastinya orang kalau kemungkinan besar orang punya harta semua rata-rata, Pak. Hilang, punya aset rumah, punya rekening bank, ya. Daripada diblokir oleh PPATK kan sebaiknya segera dibagi-bagi waris gitu kan. Nah, jadi maka kapan sebenarnya, Pak, ahli warisnya itu boleh membagi harta waris orang yang hilang? Kapan kira-kira, Pak? Nah, tentu jawabannya setelah keluar putusan hakim gitu. Jadi mereka sebagai keluarga mengajukan kepada negara bahwa kondisi orang yang hilang ini sudah dianggap meninggal. Jadi di hari ketika putusan itu keluar, Pak, mereka langsung membicarakan harta warisnya itu dibenarkan, dibolehkan. Ya. Tetapi juga dengan catatan, Mas kalian, karena kita pernah bahas juga, Pak, kalau si yang hilang ini tadi tidak punya istri. Ya, tapi kalau misalnya yang hilang ini punya istri, Pak, maka sebaiknya tidak langsung ketika putusan itu keluar. Kenapa? Karena istrinya setelah keluar putusan itu memasuki masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Jadi masa berkabung istrinya itu bukan ketika hilang gitu, Pak, ya, tapi ketika putusan hakim itu dianggap keluar, maka istrinya nanti iddah selama 4 bulan 10 hari agar istrinya bisa menikah lagi. Tetapi kalau ngomongin masalah warisnya, Pak, sebenarnya boleh saja sih sejak keluar putusan itu gitu. Tetapi untuk menjaga menjaga psikologi dari istrinya yang tadi harus menunggu 4 bulan 10 hari, maka afdolnya adalah setelah 4 bulan 10 hari setelah keluar putusan hakim, ya. Tapi kalau yang meninggal itu, Pak, misalnya adalah seorang wanita, ya, kebetulan kaya raya, Pak, ya, karena Menteri Keuangan misalnya, Pak. Menteri Keuangan Konoha, ya, bukan Indonesia. Hilang gitu, Pak, ya, misalnya. Ini bukan berarti kita katakan Bu Sri hilang gitu, ya. Seandainya terjadi ada seorang wanita kaya raya, Pak, kemudian hilang. Nah, maka kapan pembagian warisan itu sebaiknya dilakukan? Sama, Pak, setelah keluar putusan hakim. Tapi tidak mesti menunggu 4 bulan 10 hari. Kenapa? Karena tidak ada yang terikat dengan hukum iddah. Karena suami tidak ada hukum iddah bagi istrinya yang hilang. Ya, walaupun sudah keluar putusan hakim, maka di hari itu juga mau dibahas harta warisnya itu boleh. Sebab kenapa, Pak? Si suami boleh menikah meskipun
istrinya meninggal tidak ada putusan, meskipun istrinya meninggal tidak punya masa iddah atas suaminya. Nggak usah istrinya meninggal, Pak. Ya, istrinya masih hidup saja, boleh nggak suaminya nikah lagi, Pak? Ya boleh aja. Nah, itu. Jadi kata Ustaz Dasat yang kalau pas ditanya gitu kan, Ustaz, kira-kira kalau istrinya meninggal mau nikah lagi nggak? Nah, apa kata Ustaz Dasat? Nggak usah istri saya meninggal, lagi masak di dapur saja saya mau nikah lagi katanya. Gitu. Itu cari aja di YouTube. Terima sama beliau kayak gitu. Ya, tetapi tentunya dalam konteks ini kita sudah bahas lah tentang hukum poligami ya. Nah, namun sekali lagi jamaah sekalian, yang namanya seorang suami ya, itu tidak mesti menunggu putusan hakim kalau terkait dengan urusan pernikahannya. Tetapi tetap sama berlaku untuk si laki-laki kalau terkait dengan harta waris istrinya. Sama-sama harus menunggu putusan hakim. Hanya yang membedakan tadi apa, Pak? Terkait dengan masalah iddahnya. Ya, jadi kalau untuk si wanita yang keluar putusan hakim dari suaminya yang hilang, nah maka dia iddah dulu 4 bulan 10 hari. Tapi kalau untuk yang laki-laki tidak harus menunggu masa iddah. Nah, tapi yang jadi masalah begini jemaah sekalian. Yang jadi masalah adalah ketika sudah keluar putusan hakim atas seseorang yang dianggap meninggal, lalu iddah sudah selesai misalnya, Pak, lalu istrinya kemudian nikah lagi, tiba-tiba rupanya suaminya masih hidup, tiba-tiba datang gitu, Pak. Nah, itu gimana kira-kira jemaah sekalian pernikahannya? Pernikahan keduanya maksud saya. Nah, rupanya suaminya masih hidup. Bolehkah seorang wanita poliandri punya 2 suami dalam kasus ini? Jelasnya nggak bisa. Nah, maka dalam kasus ini, Pak, para ulama membedakan dalam 2 kondisi. Kalau sang istri yang tadi menikah lagi karena sebab suaminya sudah dianggap meninggal oleh negara dan sudah selesai masa iddahnya 4 bulan 10 hari, rupanya kemudian terbukti suaminya masih hidup, maka sang istri yang sudah menikah lagi tadi, Pak, kata para ulama, dilihat kondisinya. Kalau dia seandainya belum digauli oleh suami kedua, ya misalnya tiba-tiba suaminya datang pas walimahan, berarti kan sudah digauli belum, Pak, kira-kira? Belum lah kalau walimah gitu ya. Maka dalam hal ini, Pak, ya, maka dalam hal ini jika istrinya belum digauli oleh suami yang kedua, dia wajib kembali kepada suami pertama. Pernikahan dengan suami kedua dianggap batal. Ya. Tapi kalau kemudian sang istri, Pak, itu sudah digauli oleh suami kedua, ya, sudah digauli nih, Pak. Ya, bukan bukan pas walimah gitu, tapi bahkan mungkin udah punya anak misalnya gitu kan. Tiba-tiba suami pertamanya masih hidup ya, karena terdampar di Venus atau di Mars gitu. Tiba-tiba masih hidup gitu kan. Nah, maka dalam masalah ini, Pak, para ulama mengatakan tergantung kepada suami pertamanya. Apakah ingin kembali kepada istri yang tadi sudah menikah lagi, maka otomatis batal pernikahan dari suami kedua, atau sang suami tidak lagi mau menjadi suami atas istri tersebut. Maka nanti si wanita melanjutkan pernikahan dengan suami yang kedua. Nah, kalau kemudian, Pak, si suami ini tadi ingin kembali kepada istrinya, padahal istrinya ini tadi sudah bergaul, bahkan sudah punya anak dengan suami yang kedua, maka hubungan seksual dengan suami kedua tidak dikatakan sebagai hubungan seksual yang haram. Ya, karena itu atas dasar uzur, atas dasar ketidaktahuan akan suaminya yang masih hidup. Dan anak yang sudah lahir dari suami kedua, Pak, tetap bisa nasab kepada bapak kandungnya, yaitu suami yang kedua. Tapi kalau kemudian si suami pertama tetap ingin menjadi suami dari wanita tersebut, si wanita tidak bisa menolak untuk kembali kepada suami pertama. Ya, kalau misalnya dia menolak, caranya bukan menolak begitu saja, dia mengajukan gugatan cerai gitu ya, mengajukan khulu namanya. Nanti terkait dengan gugatan cerai akan kita bahas. Nah, jadi kalau misalnya gini, si istri kedua bilang, wah kayaknya suami kedua saya lebih baik daripada suami yang pertama misalnya kan, ya udah dia ajukan gugatan cerai ke pengadilan, lalu diterima oleh pengadilan. Nah, maka dia bisa kembali kepada suami kedua tanpa harus mengulangi akad nikah. Ya, tapi untuk pernikahan yang pertama itu dibatalkan atas gugatan tersebut. Nah, jadi ini kalau kita bicara dalam konteks yang hilang adalah siapa, Pak? Pewaris, bukan suami, pewaris. Ya, pewaris di sini bisa suami, bisa istri, siapa aja lah gitu ya. Nah, sekarang kita melihat dari sisi yang hilang ini ahli warisnya, Pak. Yang hilang di sini adalah seseorang yang mewarisi harta pewaris, ya. Jadi ini disebut dalam istilah fikih namanya waris mafqud. Definisinya adalah pemberian hak waris
dari harta pewaris kepada ahli waris yang dalam kondisi mafqud atau hilang limbahnya. Nah, misalnya jemaah sekalian, ada seorang ayah misalnya Pak, dia punya anak hilang. Ya, seorang ayah punya anak hilang. Bertahun-tahun dicari nggak ketemu anaknya Pak. Ya, nah maka kemudian ketika ayah ini meninggal dalam kondisi dia kehilangan anaknya, pertanyaannya Pak, si anak ini tadi dapat nggak hak waris dari ayah yang meninggal? Ya, berarti kan yang hilang dalam hal ini adalah siapa? Ahli warisnya kan, yaitu anaknya tadi. Nah maka dalam hal ini Pak, tergantung juga kepada yang tadi kita sebut, apakah sudah keluar putusan hakim bahwa si anak dianggap sudah meninggal atau belum ada putusan itu. Kalau kemudian Pak, nah di sini ada dua kondisi maka ya. Kalau kemudian si anak yang hilang tadi Pak belum keluar putusan hakim bahwa dia dianggap meninggal, maka sang anak tetap bisa mewarisi harta bapaknya. Terlepas Pak masih hidup atau sudah meninggal. Ya, artinya selama belum ada putusan hakim dalam hal ini, di dalam harta bapaknya masih terdapat hak anaknya. Ya. Tapi kalau misalnya Pak, si anak ini sudah keluar putusan hakim bahwa dia sudah meninggal sebelum bapaknya meninggal, putusan hakimnya keluar Pak sebelum bapaknya meninggal, lalu bapaknya meninggal setelah itu, maka anak yang hilang ini tadi Pak dianggap sudah gugur hak warisnya. Maka tidak akan mempengaruhi hak waris ahli waris yang lain. Karena kalau seandainya anak ini ada Pak, dia kan berpotensi bisa mempengaruhi hak ahli waris yang lain kan. Misalnya nih, dia berpotensi bisa mengurangi hak ibunya yang dari 1/8 yang dari 1/4 menjadi 1/8. Ya, kalau misalnya yang meninggal adalah ibunya, bisa mengurangi hak ayahnya dari 1/2 menjadi 1/4. Kalau dia anak semata wayang Pak, ya, kalau seandainya dia hidup menghalangi hak dari saudara almarhum. Ya, tapi kalau misalnya dia dianggap sudah meninggal, maka saudara almarhum bisa dapat hak waris. Nah, jadi artinya keberadaan anak ini Pak, dia bisa berpengaruh terhadap hak waris dari ahli waris yang lain. Maka kalau kemudian putusan hakim keluar sebelum bapaknya meninggal, maka dalam hal ini si anak bisa tetap mendapatkan hak waris dan berpengaruh terhadap hak dari ahli waris yang lain. Tapi kalau putusan hakim ini Pak keluarnya keluarnya sebelum bapaknya meninggal, nah berarti si anak dianggap sudah tidak lagi mewarisi dari bapaknya yang meninggal setelah itu. Jadi misalnya bapaknya meninggal tahun 2020 Pak, anaknya hilang tahun 2010. Tahun 2015 keluar putusan hakim bahwa anaknya sudah dianggap meninggal, ya yang hilang ini tadi. Maka saat bapaknya meninggal tahun 2020, si anak sudah dianggap tidak ada istilahnya gitu ya. Dan karena tidak ada, maka ya dilanjutkan dengan hak waris dari ahli waris yang lain. Nah, nanti jadi masalah gini Pak, kalau sudah keluar putusan hakim, rupanya masih hidup. Nah, kalau itu terjadi Pak, apa ya? Dan harta waris sudah dibagi-bagi gimana? Nah, kalau itu terjadi Pak, nanti konsepnya di dalam hukum Islam itu namanya disebut dengan as-sulhu. Ya, as-sulhu itu artinya terjadi proses negosiasi bagaimana menyelesaikan harta waris yang sudah dibagi. Apakah kemudian nanti diambil dari ahli waris yang sudah dapat ya sebagian harta mereka untuk diserahkan kepada yang tadi rupanya masih hidup padahal sudah dianggap sudah meninggal. Nah, itu nanti tinggal bagaimana mereka melakukan proses sulhu atau bahasa kita ya negosiasi lah ya untuk menyelesaikannya. Ini kalau kita bicara dalam konteks si ahli waris ini tadi Pak sudah atau belum diputuskan hakim sudah meninggal ya. Nah, sekarang kita ambil kasusnya Pak, misalnya kalau mafqud ini tadi Pak, kalau mafqud ini tadi dianggap belum keluar putusan hakim. Ya, kalau misalnya mafqud ini sudah keluar putusan hakim Pak, dia dianggap meninggal sebelum pewarisnya meninggal kan sudah nggak masalah gitu ya. Nah, ini yang jadi masalah adalah ketika belum keluar putusan hakim, Pak putusan hakim, pewarisnya meninggal. Ada anak hilang sebelum dia diputuskan meninggal oleh hakim, bapaknya meninggal setelah itu, ya. Nah, maka dalam masalah ini Pak, para ulama membedakan cara metode pembagian waris untuk ahli waris mafqud yang belum diputuskan meninggal oleh negara menjadi dua kondisi. Nanti akan kita sebut contoh kasus masing-masing. Yang pertama,
mafqud tidak akan mewarisi harta pewarisnya. Walaupun dia ahli waris Pak, tapi dia dipastikan tidak mewarisi. Maka dalam hal ini langsung dibagi harta waris tersebut tanpa menunggu kabar dari yang hilang ini tadi. Dan yang kedua Pak, mafqud dipastikan mewarisi harta almarhum pewarisnya. Ya, bahkan berpengaruh terhadap hak ahli waris yang lain. Ya, maka dalam hal ini Pak, ahli waris yang lain bisa mengambil haknya tapi mengambil yang terkecil. Dan sisanya tawakuf. Tawakuf itu artinya ditangguhkan sampai yang mafqud ini kemudian apa? Nah, dipastikan masih hidup atau keluar putusan hakim bahwa dia sudah meninggal. Nah, sekarang kita lihat contoh kasus masing-masing, Pak, biar lebih mudah memahami maksud dari dua metode ini. Yang pertama, jemaah sekalian. Yang pertama, mafqud tidak akan mewarisi harta pewaris meskipun ahli waris, Pak, ya. Saya katakan, Pak, seperti sudah kita pernah bahas, tidak semua ahli waris itu mewarisi. Tidak semua ahli waris mewarisi, Pak. Di antaranya bagaimana? Kok ada ahli waris tidak mewarisi, Pak? Gimana kondisinya kira-kira? Masih ingat nggak? Kapan seorang ahli waris tidak mewarisi harta almarhum? Padahal dia ahli waris, Pak. Hah? Kan dia hilang, gimana dia bunuh bapaknya? Nggak, ini konteksnya bukan kan? Memang sih sebenarnya dia bisa jadi karena membunuh gitu ya. Tapi yang saya maksud di sini, Pak, kapan ahli waris tidak mewarisi karena ada hubungan dengan ahli waris yang lain? Konsepnya namanya apa? Bukan karena dia murtad, bukan karena dia membunuh, bukan karena dia berstatus budak. Jadi dia tidak mewarisi harta ahli pewarisnya karena ada ahli waris lain. Nah, konsepnya namanya hijab, gitu ya. Jadi artinya saudara hakikatnya kan mewarisi harta saudaranya kan. Tapi kalau saudaranya yang meninggal punya anak laki-laki, Pak, dia nggak dapat warisan karena terhalangi oleh saudaranya. Nah, maka dalam hal ini mafqud ini, Pak, ketika dia tidak mewarisi bisa jadi karena memang terhalangi oleh ahli waris yang lebih dekat kepada almarhum. Maka karena dia terhalangi dan dipastikan nggak dapat warisan, ya udah nggak usah, dalam tanda kutip, tidak usah dipedulikan haknya dia gitu, karena memang dia sama sekali ada, artinya ada tidak adanya itu sama saja gitu ya. Nah, contoh misalnya, Pak, ya. Contoh, kita ambil contoh. Misalnya jemaah sekalian, seorang pewaris wafat, ya, meninggalkan 4 ahli waris berupa istri, anak laki-laki, ayah dan saudara kandung mafqud. Ya, jadi ada seorang meninggal, Pak. Dalam hal ini yang meninggal karena ahli warisnya istri, Pak. Berarti yang meninggal laki-laki atau perempuan? Laki-laki, ya. Jadi seorang laki-laki meninggal, ahli warisnya 1 istrinya, ya. Yang kedua ayahnya rupanya masih hidup nih, Pak. Ayahnya masih hidup, ya. Yang ketiga anak laki-laki kandung semata wayang, dan yang keempat saudara kandung. Saudara kandung dari siapa? Dari yang meninggal. Nah, yang jadi masalah, Pak, yang hilang siapa dalam kasus ini? Saudara kandungnya. Yang mafqud dalam hal ini saudara kandung dari almarhum, ya. Nah, maka kalau kita bicara bagaimana pembagian waris dari pewaris yang meninggal ini tadi, Pak, pertama istrinya dapat waris berapa? 1/8. Kenapa istri dapat 1/8 ya, Mas kalian? Nah, karena ada anak, almarhum ada anak, ya. Lalu yang kedua, Pak, ayahnya itu dapat 1/6. Kenapa 1/6? Sama, karena ada anak juga, ya. Dan yang ketiga anak laki-lakinya, Pak, yang kandung semata wayang ini, berapa hak warisnya? Asobah, sisa kan? Ya, sisa dari warisan yang tersisa setelah diambil 1/8 oleh istri almarhum atau ibunya, dan 1/6 dari ayah almarhum atau kakeknya, ya. Nah, jadi maka sisanya diberikan kepada anak laki-laki. Maka saudara kandung dapat apa, Pak? Yang mafqud. Ya nggak dapat apa-apa. Namanya sisa diambil oleh ahli waris yang paling dekat, anak laki-laki, Pak. Masih ada tersisa nggak? Jadi ada orang ngambil sisa, Pak. Maka yang belum dapat nggak? Ya otomatis nggak, ya. Karena semua sisanya nanti diberikan kepada anak laki-laki. Maka saudara kandung yang hilang atau mafqud ini tadi, Pak, itu terhijab oleh keberadaan anak. Dia nggak dapat warisan. Nah, maka ada tidak adanya saudara kandung, Pak, berpengaruh nggak terhadap pembagian waris? Nggak berpengaruh. Ya mafqud aja, itu urusan dia gitu ya. Tapi masalah warisan itu tidak ada pengaruh terhadap warisan saudaranya yang meninggal. Kenapa? Karena saudaranya punya anak
laki-laki. Jadi saudara kandungnya yang hilang itu tidak akan berpengaruh terhadap pembagian waris ini. Karena sekali lagi tidak adanya saudara kandung tidak akan memberikan pengaruh apapun. Maka dalam hal ini Pak, kita dapat dua angka 1/8 dan 1/6, lalu ada sisa. Maka angka 1/8 dan 1/6 Pak, pembaginya berapa yang bisa dibagi, angka terkecil yang bisa dibagi angka 8 dan angka 6? Angka 24. Angka 24 ya. Maka hak istri adalah 24 dibagi 8 ya dikali 1. Maka hak istri adalah 3/24. Ini saya keliru tulisnya Pak ya. Bukan 1 ya. 3/24. Sedangkan hak ayah Pak, hak ayah itu berapa? 1/6 kan? Berarti 24 dibagi 6 sama dengan 4. Maka hak ayah adalah 4/24. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Sisanya ada berapa? 17. Nah, kalau harta almarhum ini Pak misalnya 17 miliar, berarti hak istrinya adalah 3 miliar, hak ayahnya 4 miliar, dan hak anaknya 17 miliar. Nah, sedangkan saudaranya yang hilang tadi mahjub tidak dapat hak waris ya. Tapi yang jadi masalah Pak, bagaimana kalau yang mafqud adalah siapa? Anaknya. Nah, kalau anaknya yang mafqud Pak, anak laki-lakinya yang mafqud, nah disinilah yang kemudian jadi persoalan ya. Nah, ini kasus yang kedua. Terbayang dulu Pak ya, masalah yang pertama ya. Nah, sekarang kasus yang kedua Pak. Kasus yang kedua adalah yang mafqud ini mewarisi. Yang mafqud mewarisi ya, mewarisi harta pewarisnya dan bahkan berpengaruh terhadap hak ahli waris yang lain. Nah, kita ambil satu contoh kasus seperti yang tadi sudah kita sebut Pak, tapi yang saudara kita hilangkan. Saudara almarhum kita hilangkan ya. Maka kita sisakan tinggal seorang meninggal. Contoh ilustrasinya Pak, seorang meninggal, dia punya istri, punya ayah, dan punya satu anak laki-laki mafqud, hilang. Ya. Padahal tadi kalau kita lihat Pak, hak waris terbanyak kan siapa? Anak kan, 17/24. Nah, tapi rupanya anak yang dapat hak waris terbanyak ini malah kemudian hilang atau mafqud. Padahal Pak, anak yang hilang ini tadi ya, seandainya diputuskan hilang sebelum bapaknya meninggal, kan istri sama ayahnya dapat warisan banyak Pak. Ya. Berapa kira-kira ya? Maka dalam hal ini istri itu Pak, hak warisnya kan antara 1/4 dan 1/8. Kalau hakim memutuskan bahwa anak yang hilang ini dianggap sudah meninggal sebelum bapaknya meninggal Pak, maka istrinya dapat 1/4. Ya, dan ayahnya dapat sisanya. Ya, istrinya dapat 1/4, ayahnya dapat sisanya. Berarti sisanya berapa Pak? 3/4. Kalau harta warisnya tadi Pak, kita hitung 24 miliar, berarti istrinya berarti tidak berapa? 1/4 dari 24. Kan kita anggap kasusnya sama seperti yang pertama Pak. Berarti 24 miliar itu istrinya 1/4 berapa haknya? Berapa 1/4 dari 24? 6 kan? Betul ya? 6 miliar. Sisanya Pak berapa? 24 sisanya berapa? 18 ya. Nah, 18 miliar itu menjadi milik ayah dari almarhum. Wahai para istri, ridhokah mertuanya dapat sebanyak itu? Ya harus ridho, harus ridho ya. Jadi istrinya dapat 1/4 ya, maka ayah dari almarhum, mertua dari si wanita ini dapat 3/4. Itu Pak, kalau anaknya yang hilang diputuskan meninggal sebelum bapaknya meninggal. Nah, sekarang yang jadi masalah Pak, belum ada keputusan hakim bahwa anaknya ini meninggal. Hilang aja, cuman hilang aja gitu kan, masih dalam proses pencarian. Tiba-tiba bapaknya meninggal. Maka dalam hal ini Pak, ahli waris yang selain anak ini tadi ya, tetap bisa dapat hak waris, tapi kaidahnya adalah hak terkecil dari harta yang ditinggalkan. Sedangkan sisanya ditangguhkan sampai si anak ini jelas kabarnya. Nah, maka kalau tadi 24 miliar Pak, istri hak terkecilnya kan antara 1/4 dengan 1/8. Berarti hak terkecil berapa? 1/8. Maka 24 miliar itu 1/8-nya berapa? 3. Maka dari harta waris 24 miliar itu Pak, istrinya hanya boleh mengambil 3 miliar dulu. Padahal tadi bisa jadi haknya adalah 6 miliar. Bisa jadi 6 miliar kan? Maka kalau dia ingin dapat lagi 3 miliar yang lain Pak, tunggu sampai ada kabar dari
pemerintah bahwa anaknya dianggap meninggal. Tapi kalau belum ada, maka dia hanya boleh ngambil setengahnya saja, yaitu 3 miliar, yaitu 1/8 dari 24. Adapun si ayahnya Pak, yang harusnya kalau anak ini dianggap sudah meninggal dapat berapa tadi? 18 ya. Tapi dia hanya dapat hak terkecil 1/6. Berarti 1/6 dari 24 berapa? Hah? 1/6 4 ya? 4 miliar. Padahal kalau cucunya ini dianggap meninggal Pak, dia tadi dapat berapa? 18 ya. Nah, tapi di sini dia hanya bisa mengambil 4 miliar saja. Nah, sisanya Pak, sisanya itu ditangguhkan. Nah, bahasa fikih terkait dengan harta waris yang ditangguhkan itu namanya disebut mauquf. Nah, yang mauquf ini Pak, yang ditangguhkan ini tergantung. Kalau anaknya rupanya kemudian dianggap masih hidup ketika bapaknya meninggal, maka sisanya yaitu 17/24 diberikan kepada si anak. Tapi kalau misalnya sudah meninggal sebelum bapaknya meninggal, maka otomatis si ibu dapat 1/4 dan si ayah dari almarhum dapat 3/4. Nah, itu jadi maka dalam kasus waris atau dalam kasus ahli waris yang mafqud inilah, kalau dia bisa berpengaruh terhadap hak ahli waris yang lain, kaidahnya intinya dua Pak. Ahli waris yang masih hidup tetap bisa dapat hak waris, tapi berapa? Hak terkecil ya. Kalau 1/4 dengan 1/8 berarti yang paling kecil 1/8. Dan yang kedua Pak, sisanya ditangguhkan sampai betul-betul jelas kondisi si anak yang hilang ini tadi. Apapun kondisinya ya. Kalau misalnya hakim mengatakan udahlah ini kayaknya nggak memungkinkan anaknya masih hidup, diputuskan dia sudah meninggal, maka barulah dua ahli waris yang tadi ditangguhkan hak lainnya itu diberikan haknya masing-masing. Berarti nanti si istri dapat 1/4, si ayah dapat 3/4, ya berubah hak warisnya sekaligus bertambah. Dan kalau seandainya anaknya rupanya Pak dianggap masih hidup dan terus dicari dan akhirnya alhamdulillah terbukti masih hidup, ya udah istri dapat 1/8, ayah dapat 1/6, sisanya berapa sisanya tadi Pak? 17/24 itu menjadi milik siapa? Anak yang hilang ini tadi ya. Dan harta dari anak yang hilang ini tadi Pak, ketika ditangguhkan dia hukumnya sama seperti harta anak yatim, wajib dijaga oleh keluarga yang ditinggalkan tadi. Nah, maka jangan boleh kemudian diotak-atik, nggak boleh kemudian diambil, karena kalau kemudian dimakan secara zalim terancam dengan firman Allah, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslauna sa'ira. Dan orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, maka sesungguhnya dia memasukkan ke dalam mulutnya api neraka yang menyala-nyala. Nah, jadi harus diingatkan bahwa harta ini harus dijaga untuk kepentingan ahli waris yang hilang ini tadi. Baik, jemaah sekalian, bukan Allah SWT, inilah mungkin ya kasus terkait dengan ahli waris yang hilang. Ya tadi saya katakan di awal Pak, mungkin ini jarang terjadi, tapi mungkin terjadi. Bahkan bisa dikatakan banyak kasusnya Pak, walaupun nggak semua ya. Misalnya kecelakaan yang baru-baru ini terjadi Pak, masih ada yang hilang. Kapal laut Barcelona ya, tapi nggak ada yang Madrid. Newcastle nggak ada ya. Ini kejuaraan Jerman ya. Apalagi misalnya kemarin di Rusia sama Jepang yang ada tsunami itu kan, dianggap ada yang hilang gitu kan. Ya, intinya ya musibah hari ini Pak, apalagi menjelang hari kiamat ini salah satu tandanya banyak musibah besar ya yang membuat banyak orang hilang nggak tahu rimbanya. Tetapi kan yang jadi masalah Pak, orang hilang rekeningnya masih ada nggak? Nah, itu nanti masih ada hartanya, masih ada uangnya gitu kan. Nah, itu otomatis diwariskan ya. Dan saya dapat kabar-kabar Pak, sulit mencairkan uang di rekening yang pemiliknya meninggal Pak. Gitu. Maka karena kita nggak tahu ajal kapan Pak, kasih tahu aja pinnya sama istrinya sama anaknya gitu Pak ya. Kita nggak tahu kapan meninggal gitu ya. Tiba-tiba meninggal ya. Kalau misalnya kita meninggal kan mudah bagi istri sama anak kita untuk langsung ambil dari ATM gitu kan. Nah, jadi ini ya nggak usah pelit-pelit ya, memberitahukan pinnya. Yang penting jujur aja. Nah ini saya dapat kabar kayak gitu Pak ya. Maka daripada bermasalah dengan bank, sulit mencairkan, ya udah kasih tahu aja pinnya. Nah, itu lebih mudah daripada tiba-tiba kita meninggal, sulit keluarga kita mencairkan uang di rekening ini ya.
Baik, mungkin yang bisa saya sampaikan jemaah sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat dan beri kita wawasan. Mungkin kita cukupkan. Ada yang mau tanya jemaah sekalian mungkin? Zakatnya bagaimana kalau nilainya tadi misalnya ya, si anak ini kan hartanya ditangguhkan berapa besar tadi Pak? 17 miliar kan? Apakah zakatnya setiap tahun masih berjalan? Jawabannya iya. Ya, jadi artinya dalam hal ini Pak, dalam kasus yang kita yang kita bahas ini, istri dan ayah almarhum itu wajib dua orang ini untuk menyelesaikan setiap tahun kewajiban zakatnya. Bukan hanya istrinya, bukan hanya ayahnya Pak, dua-duanya bertanggung jawab. Karena mereka adalah ahli waris dari almarhum. Maka harta yang ditangguhkan ini tadi tetap wajib ditunaikan zakatnya. Sebab zakat itu tidak terkait dengan pemiliknya Pak. Selama dia muslim ya maksud saya. Tapi terkait dengan keberadaan harta itu yang merupakan hak dari para mustahik. Ya, jadi bayangkan aja Pak, kalau 17 miliar 2,5% setiap tahun berapa Pak kira-kira? 1 miliar saja 2,5% udah berapa Pak? 25 juta. Tuh ya. 25 juta dikali 17. Kali 10 aja udah 250 juta. Dikali 7 25 dikali 7 25 juta dikali 7 itu sama dengan 100 berapa? 175. 175 berarti zakatnya setahun itu, setahun pertamanya Pak. Zakatnya tahun pertamanya itu sama dengan berapa? 250 juta ditambah 175 juta. Berarti 425 juta. 425 juta Pak zakatnya. Tapi itu tahun pertama Pak ya. Tahun kedua nggak sebesar itu. Tahun kedua nggak sebesar itu Pak, karena hartanya berkurang menjadi 16 miliar 675 juta. Nanti diambil 2,5% dari itu. Jadi artinya setiap tahun Pak zakatnya akan berkurang karena hartanya juga berkurang gitu. Maka kalau ingin dijaga dengan baik ya bisa investasikan ke emas misalnya atau ke tempat-tempat yang itu tidak berpotensi menggerus nilainya. Nah, jadi tetapi tetap wajib ditunaikan zakatnya setiap tahun sampai anak itu ditemukan dan akhirnya memiliki sendiri. Ya, ketika dia memiliki sendiri Pak, barulah lepas tanggung jawab seorang ayah dan ibu kepada anaknya yang bisa mengelola hartanya sendiri. Nah, jadi sebenarnya Pak, potensi zakat harta orang yang hilang ini banyak sebenarnya Pak. Daripada dibekukan oleh PATK, mending diambil zakatnya aja 2,5% oleh Basnas. Kemarin berapa Pak PATK bilang? Katanya berapa potensi yang dibekukan itu? Miliaran kan, sampai 300 miliar. Nah, itu 2,5%-nya berapa tuh Pak? Kan besar gitu ya. Tahu nanti Basnas malah kepikiran kerjasama sama PATK nanti. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya Mas kalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ada lagi Pak pertanyaan? Cukup? Ada? Cukup ya? Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.